Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa khatib mengingatkan akan rukun Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa memperbanyak salawat di hari Jumat, karena siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraja am mu'minin kurbatan fid dunya farrajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara am mu'sirin fid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Fallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya ketika hamba itu terus menolong saudaranya. Maka barang siapa yang meniti sebuah jalan yang terdapat ilmu agama di situ, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga.
Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, dia membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya, kecuali akan turun padanya ketenangan, akan diliputi rahmat, dan juga akan dikelilingi para malaikat, dan nama dia akan senantiasa disebut oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di atas sana. Maka barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan 5 amalan yang sangat luar biasa, dan Rasul menyebutkan secara langsung pahalanya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja am mu'minin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Satu kesulitan yang kita hilangkan dari saudara kita seorang muslim, maka balasannya banyak kesulitan kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keutamaan di dunia, hanya menyebutkan keutamaan di akhirat, menunjukkan bahwa orang yang membantu saudaranya menghilangkan satu kesulitan saja dari saudaranya, ketika hadiahnya diakhirkan di akhirat, menunjukkan betapa agungnya amalan ini. Kenapa demikian? Karena kesulitan di akhirat jauh lebih sulit dibandingkan kesulitan di dunia. Anda bisa bayangkan, kelak pada hari kiamat kita akan berdiri selama 50.000 tahun. Kemudian di sana ada proses hisab, ada proses mizan, ada pembagian catatan, belum lagi menyeberangi titian. Entah kita masuk surga atau neraka, kita tidak tahu. Tapi begitulah Nabi SAW memudahkan jalan kita menuju surga dengan hanya menghilangkan satu kesulitan seorang muslim di dunia. Allah akan hilangkan banyak kesulitan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan man nafasa an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan. Mu'sir itu artinya orang yang terlilit hutang. Seandainya kita meminjami seseorang untuk berhutang, kemudian pada waktunya dia tidak sanggup membayar, maka para ulama mengatakan ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, boleh jadi kita menambah tangguhan waktu, maka itu bagian daripada memudahkan. Kemudian yang kedua, kita potong hutangnya. Mungkin dari 10 juta ya sudah 5 juta saja. Atau mungkin yang ketiga, kita anggap lunas tanpa harus bayar dan kita anggap sedekah. 3 perkara ini bagian daripada memudahkan orang yang terlilit hutang. Maka balasannya kata Nabi SAW, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka di dunia ia mudahkan kehidupannya, dan di akhirat juga ia mudahkan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia terlahir tidak ada yang memiliki 100% kebaikan, sebagaimana manusia terlahir tidak ada yang memiliki 100% keburukan. Setiap keburukan pasti ada kebaikan, dan setiap kebaikan pasti ada keburukan. Artinya manusia memiliki dosa. Karena masing-masing kita memiliki dosa dan aib, maka Nabi SAW melarang kita membongkar aib saudaranya, karena kita sendiri punya aib. Di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW ada seseorang namanya Hazal, tuan daripada seorang budak yang bernama Maiz.
Hazal ini melaporkan Ma'iz kepada Nabi SAW karena dia sudah berzina dengan seorang budak wanita yang lainnya. Sementara hukuman orang berzina dan dia sudah menikah, maka dia harus dirajam sampai mati. Akhirnya Ma'iz pun datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau tidak berzina, pulang saja. Artinya Nabi SAW masih menutup aibnya, tetapi dia terus meminta agar dihukum. Akhirnya kemudian Nabi SAW memeriksa kejiwaannya, apakah dia mabuk ataukah dia gila, kenapa dia mengakui kesalahannya, padahal hukumannya sudah jelas, dia harus dirajam dan mati. Maka ketika pada waktu manusia sudah berkumpul, kemudian Ma'iz pun diikat, maka para sahabat mulai melempari dengan batu, tapi Ma'iz tidak tahan. Kemudian Ma'iz pun meronta-ronta, akhirnya lepas dari ikatan, kemudian lari, dikejar oleh para sahabat, tapi tidak ketemu. Rupanya di tengah jalan datanglah Abdurrahman ibn Auf, kemudian menangkapnya, kemudian mengikat kembali dan melemparinya sampai dia mati. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian kejar Ma'iz? Biarkan dia lari, biarkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia panggil Hazal dan mengatakan, ya Hazal, kenapa engkau bongkar aibnya si Ma'iz? Kenapa engkau tidak tutup? Kenapa engkau laporkan kejahatannya? Dari sini Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengingatkan kita tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, entah dengan kedua kakinya, entah dengan kendaraannya, dalam rangka mencari-cari majlis ilmu. Kalimat iltamasa dalam bahasa Arab adalah seperti orang buta yang mencari sesuatu. Itulah iltimas artinya. Bagaimana orang buta ketika mencari sesuatu, tentu dia akan meraba-raba ke sana kemari, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang akan diambilnya. Artinya bahwa barang siapa yang mencari ilmu seperti orang buta mencari barang-barang yang sedang dicarinya, betul-betul ada kesungguhan, walaupun hanya satu ilmu yang ia dapat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Terkadang ma'asyiral muslimin, satu ilmu yang kita amalkan, boleh jadi itulah jalan kita menuju surga. Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani, seorang pengeluar hadis yang kita kenal dengan Rawahu Abi Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ada satu sejarah dari Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Ketika dia sedang naik perahu, kemudian di seberang sungai itu ada seseorang yang bersin. Kemudian Abi Dawud berbicara kepada sang pemilik perahu dan mengatakan, wahai fulan, antarkan aku ke orang bersin itu, ku tambah ongkosnya 1 dirham, ku tambah ongkosnya 1 dinar, 1 dinar besar. Akhirnya kemudian sang perahu pun mau, karena ditambah 1 dinar lagi. Maka dibelokkan perahu itu, kemudian mendekati orang yang bersin. Kemudian Abi Dawud mengatakan, wahai fulan, apakah saat bersin engkau membaca alhamdulillah? Maka dia mengatakan, iya wahai fulan. Maka Abi Dawud mengatakan, yarhamukallah. Kemudian dia pergi lagi. Setelah dia membaca yarhamukallah menjauh bersinnya orang lain, tiba-tiba malamnya dimimpikan bahwa Abi Dawud telah membeli sorga dengan 1 dinar. Begitulah ilmu. Terkadang satu ilmu yang kita amalkan itu pula yang memudahkan kita masuk ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu adalah wasilah ala kulli fadilah. Ilmu itu wasilah untuk mendapatkan banyak keutamaan di dunia kita dan akhirat kita. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun
fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan tentang keutamaan orang yang duduk di masjid. Dia membaca Al-Quran atau mungkin mempelajari Al-Quran. Dia merenungkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kecuali malaikat akan datang menghantarkan ketenangan kepada hati-hati orang-orang yang ada di masjid itu dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang yang membaca Quran dalam masjid itu. Bahkan Allah menyebut dia di langit sana dengan pujian-pujian di hadapan para malaikat. Subhanallah. Lihat bagaimana keutamaan orang yang duduk di masjid kemudian membaca Al-Quran sampai juga mempelajarinya. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Nabi SAW menutup hadisnya dengan sabdanya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapapun yang lambat amalnya di dunia maka tidak mungkin dikejar nasabnya. Artinya nasab itu walaupun sampai kepada Nabi sekalipun tidak mungkin mampu mentazkiyah dirinya untuk masuk ke dalam surga. Karena yang memasukkan manusia ke dalam surga bukan nasabnya, tapi yang memasukkan manusia itu adalah amalannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, unzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat bentuk fisik kalian, anda mau turunan nabi ataupun bukan, Allah tidak akan melihat. Dan Allah juga tidak akan melihat harta-harta kalian, tapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Karena kelak pada hari kiamat Allah mengatakan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila tiupan terompet pertama kemudian disusul dengan terompet kedua kelak pada hari kiamat oleh Israfil, maka manusia dibangkitkan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fala ansaba bainahum yauma idzin. Ketika itu semua hubungan nasab akan terputus. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana manusia lari daripada saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari anak dan istrinya, karena masing-masing orang sibuk dengan sendiri-sendirinya, harus mempertanggungjawabkan semua amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.